Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Balang Strike tentunya. Kali ini saya ingin berbagi eh, bagaimana cara membuat JF topi. Nah, selama ini saya kan sering melihat tutorial juga di YouTube bagaimana cara membuat, dan alhamdulillah saya ikutin, dan ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Nah, karena ada permasalahan berhasil atau tidak itu, makanya saya coba apa sih yang membuat si JF topi ini nggak berhasil. Nah, akhirnya saya coba buat dan akhirnya ketemu. Alhamdulillah ketemu. Apa sih yang menyebabkan JF topi ya, terutama bisa loncat, kadang-kadang enggak, bahkan cuman nyelam. Jadi di video kali ini saya harap teman-teman semua bisa untuk mengikuti cara membuat dan mengetahui bagaimana sih kunci daripada si JF topi ini nanti, supaya bisa apa loncatnya bagus pada titik seperti itu ya. Nah, untuk JF topi yang sudah saya buat nih seperti ini. Nah, ini dia JF topi yang udah saya buat. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Nah, untuk bahan sendiri saya menggunakan bahan jati. Lalu untuk ukuran saya pakai ukuran kecil. Nah, masalah ukuran atau bentuk sih relatif ya, yang penting intinya bisa lompat. Nah, di video kali ini teman-teman silahkan cek videonya sampai selesai, maka teman-teman akan ketemu bagaimana sih caranya atau apa sih kuncinya supaya JF topi ini bisa loncat sempurna seperti ini ya. Nah, oke, saya harap teman-teman semua bisa mencoba di rumah, karena menurut saya ini kuncinya simple banget, dan kalau dicoba dengan bentuk yang sama, dengan cara yang sama, insya Allah bisa. Masalah bentuk sih mungkin bisa besar bisa kecil ya. Nah, kalau di sini saya buat ukuran kecil karena kebetulan saya juga masih senang main UL, ini saya buat yang agak ringan. Nah, oke, simak terus video saya sampai selesai biar teman-teman semua tahu bagaimana caranya, mungkin dari ukuran, kemudian kuncinya juga dalam pembuatan JF topi. Nah, di situ juga saya akan menerangkan bagaimana pertama membuat bodinya beserta kuncinya, kemudian pembuatan atau pengikatan script. Nah, kemudian pemasangan safety hook seperti ini ya, dan juga hooknya plus perangkatnya lah ya, pokok hook plus perangkatnya. Nah, di video saya buatkan secara detail biar teman-teman semua bisa mudah untuk mengikuti. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya, dan semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Nah, ini dia ukuran JF topi yang sudah saya buat. Jadi kalau saya garis-garis satu-satu nanti makan waktu yang lama ya. Ini untuk panjangnya sendiri, nah ini 3,5 cm, lebarnya juga kurang lebih 3 cm. Nah, ini untuk kotornya ya, nanti setelah dibersihkan, setelah kita amplas, maka akan kecil sedikit lagi. Nah, untuk ketinggiannya nih, nah ini kurang lebih 2 cm ya, ketinggian 2 cm. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita buang bagian pinggir nih ya, bagian ini sama bagian ini. Nah, ini udah terpotong semua, jadi tinggal kita buat garis dari sini ke bawah. Nah, untuk turunan ekor nih saya ambil
kurang lebih 1 cm dari atas ini ke bawah ya. Oke, sekarang kita berukuran dulu. Satu senti saja kawan. Nah ini ya, 1 cm kurang lebih seperti ini. Oke, setelah sudah kita garis. Oke, setelah seperti ini baru nanti kita garis ke bagian atas. Dari sini turun seperti ini ya. Oke, jangan lupa selalu gunakan penggaris supaya presisi, jadi nggak tinggi rendah nanti. Nah seperti ini, garis, kemudian sebelah lagi. Usahakan pas ya. Oke, nah ini nanti kita buang. Kemudian bagian bawah sama kita ambil ini ukuran untuk posisi di sini, ambil setengah senti ya. Nah seperti ini. Oke, kita ukur, kita coret, garis lagi. Oke, lalu di sini kita garis lagi. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, kan. Oke, yang ini kita buang, ini juga kita buang. Nah kira-kira seperti ini. Ini sudah ya, sudah kita serut rapi. Kemudian langkah berikutnya kita buang bagian sini, tepi ini. Nah ini dia. Oke, kita gunakan gergaji besi ya, kita gunakan gergaji besi ya. Oke, setelah sudah, lanjut kita buang ya. Kita gunakan cutter aja buang. Oke, ini dia jadinya. Nah langkah berikutnya kita buat bagian, aduh lewat malum pinggir jalan. Nah langkah berikutnya lagi kita akan buat bulatan pada bagian sini, bagian perut. Kita rapikan bagian perut dulu, kita kerjakan ya. Oke, ini untuk bentuk kasarnya udah mulai kelihatan ya. Nah ini dia. Sama sih.
Nah, jadinya kurang lebih seperti ini bentuk kasarnya. Ingat ya, harus presisi ya. Ini bentuk ini, lengkungan ini. Nah, langkah berikutnya lagi adalah kita nanti akan rapikan bagian sini. Kita bentuk ini supaya apa? Ini agak miring ya, agak miring supaya nanti pas ditarik JF ini langsung membelah ya, membelah air. Karena fungsinya nanti ini kan namanya JF, jam. Nah, jadi dia harus mengempaskan air seperti ini. Oke, ini kita rapiin dulu. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini dia untuk bagian bawah. Tapi ini belum di ini ya, belum di amplas lagi ya. Nanti kalau di amplas bentuknya akan lebih rapi lagi. Kurangin dikit. Ingat ya, bentuk dari perut JF topi ini memang harus benar-benar presisi ya. Kalau enggak nanti actionnya bisa antara dua. Kalau enggak jadi dia miring-miring nanti. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini untuk bentuk kasar dari perutnya udah mulai kelihatan ya. Tinggal nanti kita rapiin lagi pakai amplas. Oke, langkah berikutnya lagi ini kita rapiin ya bagian bawah ini, bagian topi bagian bawah kita rapiin dulu. Nah, setelah bagian bawah agak atas nih dikit nih ya, bagian topinya ini udah kita rapiin. Nanti tinggal kita bentuk bagian atas. Nah, karena nanti ini kunci dari JF topi ya, ini adalah bagian atas, bagian sini. Nah, kalau ini rata seperti ini, JF topinya pasti nyelam nanti, nggak akan ada action. Makanya ini nanti harus kita turunin. Ini turunin. Nah, jadi ini udah kita buat garis ya, nanti diturunin pasti action. Oke, ini kita rapiin ya, kita turunin. Aduh, nah kita turunin ya. Oh. Nah, ini dia resikonya nih, bisa kena tangan ya. Makanya hati-hati ya kawan-kawan ya, kena tangan. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini tinggal kita rapiin lagi silap nas. Nah, ini kita turunin dikit lagi ya. Oke. Oke, setelah terbuang seperti ini, tinggal kita buang dikit lagi nih. Kita ratain ini bagian garis yang udah kita buat tadi. Ini ya. Nah, ini kita ratain. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya jadinya. Nah, ini untuk bentuk atasnya nih ya.
terserah kawan-kawan mau bentuknya segi empat seperti ini, kotak seperti ini, atau nanti dibuat bulat. Nah kalau saya kebetulan sukanya agak bulat ya, bentuknya bulat. Wah ini tangan kita berdarah kena cutter. Nah jadi hati-hati ya kawan-kawan yang ngeraut, cutter itu tajam, jadi hati-hati. Oke, lanjut kita rapikan bagian tepi. Nah kita sesuaikan dengan ini ya. Nah kita sesuaikan. Oke lanjut. Nah kita ampas dulu aja ya sebelum kita rapikan bagian tepi atasnya, karena jelek, karena ada bagian bekas darah di sini. Kita ampas dulu. Untuk amplas saya menggunakan ukuran yang 150 ya. Nah ini dia amplas kasar. Nanti setelah itu baru kita menggunakan amplas yang halus lagi. Aduh. Nah ini bentuknya yang sudah kita amplas ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nggak kelihatan lagi kan ada darahnya lagi. Nah langkah berikutnya lagi kita rapikan bagian depan, kita bentuk. Nah seperti yang saya kasih tahu tadi, bagi teman-teman yang suka bentuknya misalnya segi empat atau kotak seperti ini ya, ini juga boleh. Tapi karena saya sukanya yang bulat, jadi saya akan ngikuti nanti bentuk dari bawah ini. Jadi bentuknya nggak seperti ini ya, tapi agak sedikit bulat. Oke, kita lanjut proses pengikisan bagian samping. Nah ini dia setelah kita rapikan tadi, tinggal kita amplas rapi ya. Nah ini tinggal tipis dikit, nanti kita amplasin, nanti kelihatan bentuk dari tepi-tepinya. Oke, nah seperti yang saya kasih tahu tadi di awal ya, ini memang harus agak tunduk ya. Kalau kurang tunduk maka JF topinya ini nggak akan action ya, nggak akan mau lompat ya. Ya, ingat ini harus ditundukin dikit. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke amplas ya. Oke, ini jadinya tadi setelah kita amplas dan kita perkecil sedikit, ini jadinya seperti ini ya. Nah langkah berikutnya adalah tinggal kita amplas menggunakan amplas yang lebih kecil ya. Nah ini dia, saya menggunakan amplas ukuran 320. Nah fungsi menggunakan amplas ini tentu biar lebih permukaan daripada jamprok ini lebih halus. Ini kan masih kasar nih, bisa kelihatan, masih bisa kelihatan ya kan. Belepotan ngomongnya. Nah ini dia. Sebentar ya. Nah ini masih bentuknya masih kasar, nanti kita halusin lagi pakai amplas yang ukurannya 320 tadi ya. Nah ini dia, sekalian kita buang bagian atas nih bekas pulpennya.
Oke, ini ya bentuknya ya. Oke, lanjut kita amplas menggunakan amplas yang kecil tadi. Oke, ini dia tadi yang sudah kita amplas menggunakan 320 ya. Kemudian nanti kita akan perhalus lagi karena kebetulan saya untuk umpan ini, untuk jamprok topi ini saya nggak pakai ini ya, nggak dicat. Saya pengen yang alami, natural seperti ini, alami aja. Karena kebetulan serat kayu dari jati Belanda ini bagus sekali ya. Nah ini dia. Nah, jadi udah punya motif sendiri dia. Nah, jadi nanti saya akan amplas menggunakan amplas yang lebih halus lagi, yaitu ukuran 500. Oke, langsung saja kita amplas ya. Nah, ini dia yang sudah kita amplas menggunakan amplas 500. Jadinya seperti ini. Nah, kan dia punya motifnya keluar, motif jatinya. Tuh. Nah, kan. Keren kan? Apalagi nanti kalau udah dilem lebih nampak lagi dia. Nah, ini dia. Langkah berikutnya lagi kita akan pasang kawat ya. Kawat. Oke. Oke, kita akan buat lubang dulu, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu alat yang saya gunakan. Nah, ini dia. Saya kebetulan nggak punya bor, jadi adanya ini. Nah, ini adalah bagian dari kikir. Nah, ini dia. Jadi bagian belakangnya kan lancip tajam. Nah, ini saya gunakan, kemudian saya taruh di kayu seperti ini untuk mempermudah pemegangan. Nah, ini dia. Oke, kita bor dulu bagian depan. Nah, jadi seperti ini, tinggal ditusuk dan kita putar. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian bagian belakang kita buat dulu lubang dan nanti nyaman. Nah, oke, seperti ini. Oke, sampai tembus ya kawan-kawan ya, dari belakang dan depan. Ini harus tembus. Oke, jika sudah tembus seperti ini, lanjut kita pasangkan kawat ya. Oke, untuk kawat sendiri kita gunakan kawat 1,2 ya, stainless ya. Ini banyak di toko pancing ada jual seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita tembuskan ya tadi ya, sudah kita lubangin tadi depan dan belakangnya, kita tembusin. Nah ini dia. Oke, seperti ini kira-kira. Kita buka dulu. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita buat kolong bagian depan menggunakan tang.
Nah ini ya, ini kita bulatkan. Terus nah seperti ini kira-kira. Nah ya, oke, kita rapikan dulu. Oke, sekarang kita masukin ya. Nah seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita masukin ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, langkah berikutnya lagi kita buat kolong bagian belakang ya. Nah, kebetulan saya tidak menggunakan ring, jadi posisi bengkok dari lubang ini harus ke atas seperti ini ya. Nah, bukan ke samping. Nah, kalau kita menggunakan ring kan otomatis bagian lubang di sini harus bagian di sini harus seperti ini ya. Bentuknya enggak ke atas tapi setengah. Jangan terlalu dempet juga ya, karena nanti kalau terlalu dempet susah kita pasang scriptnya nanti. Nah seperti ini. Nah seperti ini, kita tarik dikit ya. Nah kita tarik seperti ini, lalu kita potong kira-kira seginilah, kira-kira aja ya. Nah kita potong. Langkah berikutnya lagi nanti kita kasih lem dikit di sini biar enggak hancur ya. Pas waktu kita bengkokkan kawatnya ini masukin ke dalam, ini kasih lem dulu. Nah untuk lem sendiri saya menggunakan Dextone ya. Nah, ini banyak di toko bangunan, cek aja di toko bangunan. Kita lem bagian sini. Nah, biar enggak pecah dia nanti. Kita lem sajalah semua bagian atas dulu ya. Kita ratain dulu. Oke, setelah seperti ini biarkan kering dulu ya. Nah oke, langkah selanjutnya adalah kita masukin kawat ini ya, masukin ke dalam sini. Caranya adalah yang ini kita bengkok dulu ke atas ya, jadi seperti ini. Kita bengkok dulu ke atas. Nah masukin seperti ini ya, kemudian dorong bagian ini supaya masuk semuanya. Oke. Nah jika sudah seperti ini, langkah berikutnya lagi kita akan lem ya. Nah selesai untuk pemasangan kawat. Nah seperti ini ya kurang lebih ya. Kemudian kita tutup bagian lubang ini menggunakan sisa ampas yang sudah kita gergaji tadi ya. Nah pakai ampas gergaji tadi kita masukin ke dalam sini untuk menutupi lubang ya. Oke sip.
Oke, setelah semuanya sudah kita tutupin menggunakan ampas dari sisa kita gergaji tadi, kita lanjut dengan lem ya, kita lem. Nah, tujuan lem ini biar kuat ya dalamnya. Oke, kemudian bagian depan lagi, sebelum kita lem kita rapiin dulu biar nggak berantakan bentuknya. Oke, kita lem. Nah, pemasangan kawatnya udah beres. Langkah berikutnya kita akan kasih lem semua seluruh bodi ya, di seluruh bodi. Nah, tujuannya adalah supaya nanti si bodi ini kuat ya, ketika kena air juga nggak apa-apa, nggak rembes dia, nggak masuk air. Oke, setelah kering lemnya kita amplas lagi menggunakan amplas yang halus ya, ukuran 500 tadi. Nah, tujuan kita ngasih amplas ini biar lebih rapi ya, nggak ada yang kelihatan gelembung-gelembung sisa lemnya, makanya harus kita rapiin kembali. Nah, setelah seperti ini nanti baru kita lem kembali. Nah, setelah kita amplas seperti ini, gelap ya. Nah, setelah kita amplas seperti ini, kemudian langkah berikutnya lagi kita lakukan lem kembali. Kita timpa pakai lem kembali ya. Oke. Biar nampak lebih mengkilap, lebih keluar nanti motif dari jati Belandanya tuh kan. Oke. Hati-hati ya buat kawan-kawan dalam melakukan pengeleman seperti ini, karena kebetulan memang ketika lem ini terkena permukaan yang biasanya mengeluarkan asap lah pokoknya. Nah, asap tersebut kalau kena mata bikin mata perih, jadi lebih berhati-hati saran saya ya. Nah, oke, lumuran lemnya udah sip, kita biarkan kering dulu ya. Oke, kita biarkan kering. Oke, setelah kering seperti ini, nah, kelihatan. Nah, setelah kering seperti ini, langkah berikutnya lagi kita akan pasang skrit. Nah, skrit yang saya gunakan adalah jenis pipih ya, bukan yang bulat. Tapi kalau teman-teman punya yang bulat juga boleh, sama saja.
Oke. Untuk mengikat skrit saya menggunakan PE ya, PE sisa mancing ya. Daripada nggak kepake, kita pakaikan untuk mengikat skrit. Nah, gulung dulu seperti ini, kemudian gulung kembali, simpul kembali. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian masukin skritnya. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang ke bodinya. Seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian trikkan. Nah, ini dia seperti ini. Kunci untuk supaya dari skrit ini megar, mengembang dengan sempurna adalah posisi kita waktu mengikat ya. Nah, mengikat ini nih. Ini usahakan tarik agak kencang, tapi jangan terlalu kencang juga, karena kalau kencang biasanya si skritnya ini mudah putus ya karena pipih. Tapi kalau bulat sih biasanya sih aman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita gulung seperti ini 2 kali atau 3 kali ya. Masukin, tarik. Nah, kencangin. Oke, seperti itu. Oke, setelah dirasa kuat, baru nanti kita potong. Nah, sekarang kita potong ya. Oke, nah seperti ini. Nah, lanjut berikutnya lagi tinggal kita potong menggunakan gunting. Nah, ini dia. Kita potong. Nah, kan kelihatan mulai megar. Langkah berikutnya lagi kita potong semua, kita rapiin ya. Oh ya teman-teman, untuk pemasangan skrit ini jangan terlalu banyak ya, soalnya kalau banyak biasanya mengganggu action. Ukurannya sedang aja lah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Kalau sedikit kan kurang bagus ya. Nah, ini dia bentuknya megar kan. Nah, sip nih, jadi ini megar nih ya kan. Nah, itu dia cara memasang skrit ya, megar dia, megar sempurna. Oke, setelah ini selesai, langkah berikutnya lagi kita akan pasang hook. Oke, langkah berikutnya kita akan pasang hook, kemudian selang pengaman hook, dan juga pengaman untuk timahnya nanti ya. Oke, yang pertama adalah kita pasang ini dulu ya, untuk pelindung timah. Pelindung timah kita ukur ini aja dulu ya, ukurannya kurang lebih seperti ini. Nah, ukurannya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, kita potong dulu. Nah, setelah terpotong seperti ini kan bentuknya kecil ya, supaya mempermudah nanti kita untuk masuk ke dalam ini nih, dan masuk ke sini, lalu ke timahnya ya. Nah, ini timah pemberat yang udah memang saya potong. Ini caranya gampang ya, ini kita besarin dikit, caranya masukin ke dalam sini tang ya. Nah, kita besarin dikit. Nah,
Nah, tentu agak lebar dari semula ya kan. Sama juga. Ini juga seperti itu. Terus masukin lagi. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Setelah jadi seperti ini, baru kita masukin dulu ke bagian buntut daripada JF ini ya, umpan kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Tapi untuk mempermudah, jadi caranya adalah seperti ini ya. Masukin dulu seperti ini, kemudian kita rapatkan menggunakan ujung kuku seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita pasang ke belakang body hook body JF-nya. Nah, oke. Nah, setelah muncul seperti ini, baru kita pasangkan hook. Nih, ingat masang hook jangan sampai terbalik ya. Jangan seperti ini. Tapi harus seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Oke, tuh. Udah jadi kan? Nah, langkah berikutnya adalah kita pasang safety hook, pengaman hook ya, selang pengamannya. Nah, ini dia. Selangnya seperti ini ya. Oke. Ini juga banyak dijual di toko-toko pancing ya. Seperti ini. Oke. Cara pemasangannya adalah gampang ya. Kita pasang dari ujungnya seperti ini. Tembuskan, kemudian masukin. Rapikan, lalu nah, seperti ini. Kita ukur lalu kita potong. Nah, kita potong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian lakukan juga sama persis untuk bagian sebelahnya lagi. Ini seperti ini. Tembuskan, dorong ke depan. Nah, lalu kita potong kembali. Oke, kita coba dulu. Nah, jadi kan. Nah, langkah berikutnya adalah ini tadi pengaman daripada timahnya tadi atau pemberat, kita masukin ke sini. Setelah itu baru nanti kita pasang timahnya ya. Oke. Kita buka dulu. Kita pindahkan. Oke, seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini baru nanti kita pasang timahnya. Ini dia. Kita pasang timah. Nah, setelah seperti ini kita rapatkan menggunakan tang ya. Kita rapikan menggunakan tang. Nah, oke. Setelah seperti ini baru kita masukin pengamannya. Nah, tarik perlahan-lahan, hati-hati ya, jangan sampai kena hook.
Oke. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya lagi kita rapatkan dengan cara membakar ya. Jangan sampai hangus, tapi untuk merapikan saja. Oke. Nah, setelah seperti ini, yang terlebih dahulu kita bakar adalah bagian depan ya. Nah, ini dia. Oke. Sebelum dibakar kita rapikan dulu. Oke, kita bakar ya. Kita panaskan supaya posisinya pas. Ini kita rapikan dulu. Oke, setelah sudah, kita bakar pelan-pelan ya. Waduh, angin. Angin. Oke. Nah, bagian depannya sudah, sekarang bagian belakang. Nah, setelah seperti ini, timahnya ini kan belum rapi nih, kita rapiin lagi menggunakan tang. Nah, setelah rapi seperti ini, kita bakar kembali ya. Oke, sudah selesai. Dan langkah terakhir adalah kita belah bagian ujung pada selang pengaman. Caranya kita masukin dulu seperti ini. Nah, ini dia ya. Kemudian kita belah kita menggunakan cutter, pelan-pelan ya, hati-hati ya. Oke, pas. Sekarang sebelahnya lagi. Oke, pas. Nah, ini dia JF-nya, JF topinya. Sudah selesai kita buat. Nah, langkah berikutnya kita akan tes action. Tapi sebelumnya nanti kita akan kasih mata dulu ya, biar agak gimana gitu kan. Kita kasih mata dulu ya. Oke, ini dia matanya, stiker mata ya. Di sini saya akan kasih pakai cara dibelah saja. Kita potong bagi dua seperti ini. Nah, sip. Nah, setelah sudah, baru kita tempel. Nah, ini satu sudah, tinggal sebelahnya lagi. Kita lihat sudah presisi. Nah, sudah ya. Nah, sebelahnya di sini. Tapi sepertinya kurang ke depan ya, kita majuin dikit. Udahlah, cukup lah, sama aja lah. Oke, nah seperti ini ya. Nah, oke, supaya aman kita kasih lem dikit.
sebelahnya juga. Oke, nah ini ya, untuk JF topinya sudah jadi. Ini dia bentuk akhirnya. Gelap ya. Oh, ini dia bentuk akhirnya. Nah, tinggal kita cek actionnya seperti apa. Aduh, lebih gelap. Nah, ini dia agak terang. Nah, ini dia. JF topinya sudah selesai kita buat. Dan nanti kita akan cek actionnya seperti apa. Oke. Mantap.